Jangan berpikir kamu, wah ini kita nggak ada dana, ini mau tanding ini. Nggak, itu yang dicari dulu. Bagusin badan kamu, orang akan berebut mencari kamu. Jadi bulan Ramadan, Pak Haji latihan tetap pagi bukan malam nih? Enggak. Jadi tetap sama? Sama. Wah. Halo Resmania, balik lagi di program Rap Stock. Nah, kali ini Rap ID bersama dengan Syafri Rizaldi. Halo, hai. TPS Mania, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Nah, itu dia. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat doa Bang Abul, semua kita terlindungi dari apapun itu yang untuk mensejahterakan diri kita supaya lebih taat lagi beribadah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Walaupun keadaan kondisi kita ini belum selesai kan pandeminya. Oh iya benar. Ya, tapi benar. alhamdulillah udah mulai dibikin endemi melihat. Ya kalau bisa sih bukan endemi lagi, normal aja. Normal lagi. Ya, berasa semua kendala terkena imbasnya. Betul, terutama ekonomi. Ya latihan juga nggak maksimal banget. Kenapa? Ya kita kan kebutuhan bahan pokok aja udah nggak tahu nih. Minyak gorengnya udah. Tapi untungnya minyak goreng nggak masalah buat kita. Alhamdulillah. Fitness mania nggak masalah. Karena kita nggak pakai banyak. Jangan takut dengan minyak goreng. Kan kita lebih polanya ke rebus-rebusan. Iya benar. Rebus, kukus itu lebih sehat. Ingat, sehat itu gampang kalau kita bisa menjalin dengan happy. Betul, betul. Nah, Pak Haji, dalam menyambut bulan Ramadan sebagai bodybuilder, ya kan? Mantan kayaknya. Tapi tetap masih menjaga badan. Pola hidup kan? tetap Pola harus hidup sama tetap, seperti mau latihan juga. Jiwa tetap bodybuilder. Amin, amin. Ya kan? Nah, bagaimana mensiasati badan kita biar tidak kecil kalau di bulan Ramadan nih Pak Haji? Kalau Pak Haji sendiri pola makannya gimana nih? Kalau saya ya beberapa tahun yang lalu tuh saya selalu event saya tanding itu pasti sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan? Selalu. Oh. Orang berpikir, Bang Haji Ramadan gimana? Ya normal. Saya diet juga, saya puasa juga. Ya kan puasa itu kan buat saya itu pendekatan diri ke Allah. Tuhan saya, pencipta saya, mensyukuri yang Dia berikan dalam 11 bulan, masa 1 bulan, 12 bulan itu 1 bulan masa nggak kita nikmatin untuk beribadah sama Dia. Nah, saya diet juga, saya puasa juga, saya latihan juga, saya jemur juga, bahkan saya tanning, jemur dan sauna. Bayangin tuh, di bulan puasa. Tapi alhamdulillah apapun event saya ikutin setelah Ramadan tuh medali, alhamdulillah saya bawa pulang. Nah ini menarik nih Pak Haji nih. Abul kan kenal Pak Haji juga sudah lama kan? Iya. Nah Pak Haji itu selalu nih setiap bulan Ramadan pasti tanding. Pasti tanding dan setiap pagi pasti latihan. Iya. Itu gimana Pak Haji biar kan haus biasanya ya? Iya. Itu gimana Pak Haji? Mensiasati sebenarnya enggak lah. Bilang saya justru berkahnya Ramadan tuh dapatkan di situ. Pernah saya coba tidak di bulan Ramadan ya. Ada tuh saya puasa sunnah gitu. Lalu saya coba besoknya nggak puasa gitu. Ternyata beda. Bedanya gimana? Zamannya gini. Waktu saya dulu tuh belum titik balik itu masih ada bolong-bolong puasa saya tuh. Ternyata latihan saya hancur. Latihan saya malah nggak semangat. Tapi sesudah saya titik balik, ya Allah, ternyata Engkau tuh maha adil ya. Dengan berpuasa aja orang lebih kuat ya. Dengan berpuasa tuh keberkahan dalam latihan juga lebih tinggi. Saya seperti apa ya? Doping diri sendiri kita gini. Nih, saya juga puasa. Saya juga nggak ada kendala bahwa puasa tuh jadi excuse buat lu nggak latihan. Emang tuh biasanya kalau sahur, Pak Haji itu konsumsi apa? Normal. Saya sahur gini. Kalau saya mensiasati makanan saya tuh ini. Saya tuh puasa, terus terang saya 8:30 udah di gym. 8:30 tuh ya? Nah, kalau saya latihan sore, saya malah lemes, malah malas. Lemas dan malas, dan polanya juga udah berubah dengan yang kehidupan sehari-hari saya kan. Sudah itu, kita kan tidur tuh, saya jam 11 habis taraweh, makan tuh, ada sekali tuh makan. Baru nanti jam 3 kurang saya udah bangun untuk sahur kan. Tetap saya makan daging. Karena kan saya lebih cocok di daging gitu kan. Saya mengambil kreatin dia juga, dan di dalam badan saya itu 8 jam. Kreatin itu dalam badan tubuh kita itu 8 jam. Untuk dia merealisasikan penjahar menjadi otot gitu. Kalau di bak latihan. Nah, jadi saya tetap makan daging. Buka puasanya, saya buka puasa itu
kurma 3 buah, air putih, saya maghrib. Sebelum maghrib itu sesudah makan kurma saya makan mocktail. Mocktail tuh. Oh iya. Jadi ada di Reps tuh. iya. Jadi WGS ini saya campur. Ingat campurannya jangan air putih. Campurannya tuh kalau bisa air kelapa muda. Oh, air kelapa Nah, muda. kan gitu kan apanya dia ya ion dia itu kan elektrolit dia itu kan membantu kita selama tadi 12 jam itu kosong kan. Nah, itu menggantikan itu saya campurin itu isinya ya sesuka-suka kita gitu isinya tuh. Amino sama PO nggak pakai saya waktu itu. Karena kan nggak pakai latihan, takutnya malam nggak bisa tidur malahan kan. Betul. Jadi saya makan minum itu mocktail saya bikin amino sama WGS rasa yang nikmatnya apa? Misalnya strawberry gitu. Suka kita lah. Jangan coklat. Kalau coklat nggak cocok dicampur dengan aminonya. Sudah itu campur kolang-kaling, kasih tape dikit biar enak ya kan. Kasih buah dalamnya. Buahnya itu terserah kita mau apa, yang kita suka apa gitu. Itu jadi mocktail. Saya minum setengah, sudah makan kurma, sebelum sholat maghrib itu saya minum setengah dulu dari mocktail itu. Habis sholat maghrib, saya baru makan. Oh, baru makan inti? Baru makan inti. Kadang kalau saya lagi mau makan, lapar, ya makan. Kalau enggak, saya habis terawih. Saya terawih, makan. Sisa itu kan masih ada sisa setengah tadi mocktail tadi, saya habisin. Jadi dapat juga dua kali minum mocktail itu kan. Dan dia isinya kan 1,5 sampai 2 scoop itu. Nah itu untuk membantu banget. Sudah itu tidur ya pulas, nggak ada masalah. Itu kan tadi ditambah dengan mocktail apa aja. Nah kalau untuk makanan inti sendiri itu apa aja biasanya Pak Haji konsumsi? Tetap daging. Kalau saya fase kemarin tuh mau tanding, otomatis saya kan diet kan. Nggak makan karbohidrat. Serius? Pas saya bercanda sih Babang Abul. Wow. Itu luar biasa nggak? Itu waktu tanding itu, kalau sekarang ini kan saya sejak COVID apa itu kan saya puasa ya normal, tetap minum kayak seperti itu, normal seperti itu, cuma ada nasinya sekarang. Karena kan udah nggak tanding kemarin kan nggak ingin nyiapin untuk pertandingan. Tapi waktu sebelum pertandingan jangan berpikir puasa lemas, enggak. Saya latihan puasa juga jam 8:30 start, tetap 1:30 jam 1 baru pulang. Tetap latihan normal, cuma memang dari angkatannya ada menurun sedikit. Karena kita yang paling pantang di gym itu jangan ngobrol. Karena kalau puasa Anda ngobrol itu akan lebih tersiksa dengan keringnya mulut. Disitulah Anda akan haus. Makanya saya kalau bisa tuh di gym tuh saya diem. Kalaupun ada nanya, maaf saya puasa, saya latihan. Dan godaannya banyak sekali. Banyak sekali. Nengok orang lagi latihan, selesai minum. Ya, saya pikir ya nggak ada masalah. Itulah tantangan hidup saya mendekatin diri. Itu seninya. Iya, samping itu kan wanita-wanita juga kan. Tapi saya pikir kan kita niatnya bukan ke situ. Iya benar. Niatnya ibadah dan latihan. Saya pikir itu singkirkan lah gitu. Jadi selalu menunya nasi putih dan daging. Kalau waktu tanding waktu sekarang ini nasi putih tetap sama daging, sayur-sayuran cukup lah 4 sehat 5 sempurna itu. Cuma kecukupan gizinya. Ingat dari dulu saya bilang, binaraga itu bukan mencari kenyangnya, tapi mencukupi nutrisi untuk bahan bangunan otot kamu. Iya. Tapi emang rada sulit Pak Haji. Dalam artinya gini, kalau yang mentalnya kayak Abul nih yang pemula gitu kan. Kalau cuma nyari kenyangan doang kan biasanya kan lebih pentingin rasa ya. Tapi tadi kamu udah ngomong sulit kan, akan sulit kamu jalan. Jadi mindset lagi titiknya nih. Jangan ngomong susah atau sulit. Jalankan. Jalanin ya. Memang ya 3 hari, 4 hari pertama atau seminggu pertama itu kita masih gampang ya dengan istilah itu kita banyak godaan gitu. Tapi sesudahnya enjoy. Beradaptasi lagi. Iya. Kalau orang pemula biasanya begitu ya. Kalau saya kan tanding, saya pikir stereotip paling ampuh ya itu saya jalanin, saya itu mesti bisa. Wah, Abul salut banget sama Pak Haji. Maksudnya di bulan Ramadan latihan tetap sama intensitasnya, betulnya sama. Jamnya itu 4 jam biasanya latihan kan? 4 jam ya, nengok sesi latihan ya, misalnya saya latihan 2 otot nih. Saya berpikir kenapa 2 otot itu langsung di pagi itu, saya selalu udah mungkin udah 10 tahun belakangan ini lah ya, saya selalu 2 otot di pagi. Kenapa berpikir gini, kalau 2 kali, kita kena macet 2 kali, buang bensin 2 kali, parkir 2 kali, mau ngapain juga. Makanya Pak Haji selalu jadi satu jalan 5 jam sekalian, toh sama-sama juga kan. Toh nanti kita kalau bisa ngulang lagi, mau jalan udah malas. Ya kan? Tapi kalau saya bikin 4 atau 5 jam itu, orang nggak percaya, Bang Haji pasti ngobrol. Silakan kita fight ya, saya bilang. Fight di lapangan. Mungkin Bang Abul juga udah coba ya. Satu sesi aja udah nyerah, gimana 2 sesi. Tapi saya di situ happy-nya. Kan kita ini, ingat, kayak saya ini bukan latihan.
Apa tuh jadinya? Jadi kerja saya di gym itu. Kerja mengelola badan saya sebagai seorang seniman badan. Iya. Jadi kalau kita bilang latihan, pasti ada keterbatasan. Iya. Maksimal kamu berapa kilo sih yang nggak mau angkat dalam hal latihan itu. Karena kalau kata latihan, maksimal pasti mentok kan. Maksimal mentok pasti. Kalau kerja kamu enjoy kan. Iya. Kerja itulah. Satu contoh, badan kamu bagus, kamu pasti di-endorse orang kan. Betul. Nah, itu saya bilang kerja saya di situ, bukan latihan. Kalau latihan belum tentu badan saya bisa bagus. Karena apa? Maksimality dari latihan itu udah pasti terbatas. Karena apa? Setuju. Kata latihan itu umur juga ada batasnya. Misalnya gini, 35 udah rekornya udah habis tuh. 45 udah habis rekornya dia dengan powernya. Tapi kalau dengan gaya kerja mengelola badan sampai tua, sampai sekarang saya masih mengejar. Jadi kita memprogramkan badan bagaimana sebagus mungkin seperti kemarin. Jadi bulan Ramadan, Pak Haji latihan tetap pagi bukan malam nih? Enggak. Jadi tetap sama? Sama. Wah. 8:30 lah saya udah start itu, 8:30. Kenapa saya mundur? Biasanya jam 7 kan. Nah, saya mundurin karena saya kan sahur itu kan pasti saya masih ngantuk juga, perlu tidur sejam lagi lah gitu. Habis subuh saya tidur sejam. Nah itu Pak Haji, ngebangun mindsetnya itu Pak Haji. Abul pernah dulu ya, zaman sekolah nih, lagi semangat itu, tapi bukan nge-gym Pak Haji. Jadi setiap bangun pagi, zaman bulan puasa nih, bukan, main basket. Pagi tuh, jam 7 gitu main basket tuh, zaman dulu deh. Abis itu kan seret. Itu tadi, jangan teriak-teriakan, jangan ngobrol. Karena itulah yang membuat kamu air liur kamu mengering. Oh, jadi siasatinya gitu. Siasatnya gitu. Makanya saya bilang kalau saya latihan diganggu untuk ngobrol, sorry ya saya bilang, mulut saya kering, saya malah saya nggak kuat untuk latihan. Kenapa? Pasti saya mau bagaimana air liur saya bisa bahasain mulut saya ini. Udah pasti deh. Sekarang kayak kita gini aja deh. Aus kan ada, pasti ada rasa aus. Kenapa? Itu yang jadi pantangan orang puasa. Iya. Ngomongin soal aus, ini apa sih ini? Ini biasa lah. Ini Wego standar, amino sama BSN. Iya, Wego standar nih. NOS upload. Oh, campuran ini ya. Saya kalau proteinnya apa aja bisa masuk. Yang penting dua itu amino sama, kan amino itu untuk recovery otot, NOS uploadnya untuk PWO saya. Iya. Karena bisa juga dibeli di toko kita Pak Haji. Iya, udah pasti Sport NPD. Buka jadi Topet atau di Lazada. Shopee di Lazada juga ada ya. Jadi semua e-commerce ada. Ada. Jangan takut, ada semua kok barangnya. Betul. Nah, Pak Haji, ini kan Pak Haji kan udah puluhan tahun melatih mindset itu kan. Sebenarnya pas di awal-awal Pak Haji kan nggak sih? Pak Haji pas di awal-awal ngelakuinnya saat puasa tuh pagi juga atau gimana sih? Apa malam? Apanya latihannya? Dari dulu pagi. Iya. Saya pernah satu kali tuh yang dalam setahun tuh saya sebulan tuh kan pas Ramadan itu saya sebulan latihan malam. Jam 12 malam sampai sahur. Iya, saya coba. Karena gini, kalau nggak kita riset kita nggak tahu alasannya dan kita tahu membeberkan ke orang gitu. Ternyata apa yang kita lakukan jadi karakter ya sebulan tuh jadi karakter kan, karena dibiasain. Ternyata badan tuh bagus-bagus juga. Jadi waktu itu saya di gym teman, saya minta kunci, saya mau latihan dari gym kamu tuh habis tarawih saya ke situ, saya selesai pas sahur pulang. Saya coba gitu juga, nyaman-nyaman juga. Cuma sesudah Lebaran itu, habis Ramadan kita mengembalikan lagi, ngulang lagi untuk adaptasi lagi. Oh, paham. Jadi di situ doang ya kita, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Satu contoh kita ambil lebih Naraga dulu tuh Franco Colombo, itu seorang dokter. Dia latihan malam, saya coba. Ternyata nggak ada masalah gitu. Karena kalau saya nggak praktekin apapun yang seperti itu, kita nggak tahu alasannya. Ternyata nggak ada masalah. Cuma gitu, dibalik waktunya siang jadi tidur. Iya. Gitu dong. Jadi malam itu jadi siang. Oh, betul. Kan sama aja mindsetnya, cuma dirubah, karakternya dirubah. Malamnya kita latihan sampai pagi. Tuh siangnya kita tidur. Oh, oke. Jadi salah satu alasannya Pak Haji biar tetap latihan pagi biar ya emang nggak istirahatnya panjang. Misal gini, seperti ini saya jalani seperti yang udah nih. Kalau saya latihannya pagi, siang, kan di rumah saya mau ngapain juga, kerjaan nggak ada. Oh iya. Akhirnya saya kan tidur juga kan. Kenapa nggak saya balik? Paginya latihan, siangnya saya tidur. Oh, benar. Bangun saya pas sholat aja, sholat zuhur, asar itu ya bangun. Habis itu udah nyaman, bisa bercengkrama dengan keluarga. Baca Quran. Iya, baca Quran ya, tadarus gitu. Jadi tadarus nggak harus malam juga kan, siang juga boleh kan. Boleh. Kan anytime kan baca Quran itu, nggak ada waktu. Oh jam segini nggak ada kuncian kita harus jam segitu kan gitu. Saya pikir
bagaimana kita bijak menyikapi inilah. Dan alhamdulillah Allah tuh maha baik banget. Buktinya saya nggak ada kendala, nggak ada sakit, nggak ada apa. Iya, benar. Ya happy aja dah. Badan masih Kuncinya tetap enjoy kencang lah. nih. Ya alhamdulillah. Iya. Udah malu juga sih sama yang muda-muda sih. Ya kan sudah kan orang muda kan belum tentu sampai ke Iya, malunya saya angkatannya nggak mau turun-turun juga. Itu dia. Udah tua masih aja bangor angkatannya. Kemarin itu saya coba main hip thrust aja itu 6 plate, aduh 240 itu cuma dapat 7 kali, aduh. Dan itu saya coba juga kan sendi saya ini kan bermasalah kan, tapi saya coba kemarin leg press, udah lama nggak leg press, ya gopek lebih sih, Waduh. 480-an Saya gitu. sebagai anak muda malu dengan. Nggak juga lah, bisa, semua orang bisa melakukannya, tinggal mau apa enggak kan gitu. Iya. Bisa melakukannya, mau apa enggak, gitu kan. Pak Haji, gimana sih ngomong-ngomong soal ini ya, bicara soal habit ya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa tetap konsisten di bidang yang kita sukain ini? Ada hal-hal yang kamu harus pikirin lebih dalam. Contohnya gimana kalau Pak Haji sendiri ya? Kalau saya pribadi, satu sisi dengan sehat, saya bisa gampang ibadah dengan Allah. Lebih mendekatin diri. Karena kalau kita sakit, mau ngapain lo malas. Karena kalau kita sakit, mintanya kan cuma satu. Kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Oh, oke. Itu udah, itu yang dari saya ya. Iya. Nggak tahu yang anak muda sekarang kan maunya kan mereka kan mau happy tapi tidak ada batasannya kan. Karena dia pikir happy itu udah kuncinya untuk membangun diri dia. Tapi tidak, di satu sisi dia lupa. Kamu tuh bisa itu karena siapa gitu. Nah, kalau saya kan udah sisinya kan, ingat ajal itu tidak dilihat muda tua. Iya, betul. Sakit sehat. Iya. Mau dipanggil kapan aja bisa. Iya, betul. Saya nggak tahu rahasia Allah di mana saya mau dipanggil. Tapi dengan kita menjaga kesehatan, berarti kita mensyukuri nikmat yang telah berikan sama dia. Iya. Ya, dan gampang beribadah. Yang kedua, ada target kan. Ada target. Kalau kemarin tuh event mau kejuaraan ya saya targetnya ke situ. Sekarang ini target saya apa? Sehat. Saya berpikir di samping sehat itu, ini di sekeliling ini penyakitnya kan lebih dari ribuan penyakit udah. Mau jantung kayak, mau asma kayak, mau batuk, apalah, flu, covid segala macam. Kalau misalnya kamu ngandelin booster, walaupun udah vaksin 2 kali dapat booster 1, belum tentu kamu bisa kuat juga untuk ngadepin kalau nggak dari dalamnya sendiri kekuatan itu. Nah itu juga ya. Jadi kalau misalnya kamu sehat itu yang kamu syukurin dulu, kamu menahan yang penyakit-penyakit itu. Jaga jarak, iya, tapi jangan bad feel deh sama orang gitu. Yakin bahwa kamu tuh bisa gitu. Oke, Nah, itu. benar. Nah, membiasakan itu satu, kedua bersyukur tadi, ketiga kamu tuh virus itu tidak mengenal waktu dan tempat dan tidak mengenal usia kapan dia berhenti juga ngorotin kita. Iya. Kan saya selalu bilang yang terakhir saya bilang, tidak ada virus itu pensiun, kamu pensiun tanding. Jadi orang pensiun itu akan nggak didatangin virus, sama aja kan. Jadi saya pikir bijaklah kita menyikapin hal-hal ini yang sekecil itu gitu. Bagaimana kita lingkungan kita juga gitu. Ya ketakutan tuh pasti ada, tapi nggak terlalu over juga. Kalau over juga malah sakit juga kamu. Ingat, terlalu steril juga badan kamu akan gampang penyakit loh. Iya sih, benar. Iya. Nah, jadi bagaimana kita ya, gimana ya, kadar dari Allah tuh, dari Tuhan tuh udah sama kita begini ya, jalanin. Yang penting kamu tetap jaga kesehatan, karena kesehatan lebih setengah dari iman juga. Oke, gitu. jadi intinya kalau tetap pengen konsisten harus ada makna menjalin hidup ini. Iya. Kalau dibilang kita kapan Allah panggil, kita nggak tahu. Tapi sebelum dia panggil, kenapa nggak kita siapkan diri kita sehat untuk ibadah itu? Oh, iya. Karena apa? Dengan kita dekatin diri ibadah itu kan berarti kita, ya Allah saya siap kalau Engkau cabut nyawa aku, tapi aku udah ibadah. Terus yang kita jalan. Karena sehat tadi kan. Tapi kalau udah sakit, kamu mau ibadah gimana? Mau dekatin dia? Yang ada gini, kamu ngedumel. Banyak kan orang ya gini ya. Dia susah, sakit, pasti dia pikir Allah, Tuhan tidak adil. Iya, Ya mikirnya Allah, gitu. kenapa aku sakit? Ya kamu bersyukur. Kalau dari dipanggil duluan, kamu nggak usah ngomong gitu lagi kan. Tapi jangan-jangan itulah yang kita tanamin. Tapi bagaimana? Karena sehat itulah kita syukurin. Kita jadi targetnya itu. Iya. Itu yang bisa bikin konsisten ya. Kamu sehat, apapun bisa kamu beli. Dunia ini bisa kamu beli. Istilahnya kita bilang gitu ya. Apa mau mobil, mau apa. Tapi kalau kamu sakit, saya mau tanya sama Abul, kalau sakit berapa banyak permintaan yang mau dikabulin? Pengen sehat doang, satu aja.
Enggak. Apa tuh? Sembuh dulu. Ya iya, itu dia maksudnya. Sembuh belum tentu sehat. Iya. Pengen sembuh aja. Iya. Berarti belum sehat kan? Iya. Itu ingat, teman-teman ingat. Kita sakit cuma satu loh permintaannya. Iya. Sehat enggak? Bukan sehat, penyakitnya. sembuh dulu. Iya. Udah sembuh belum tentu sehat kan? Kita ulang lagi kebiasaan kita, latihan, olahraga, makan sehat. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi kalau Balik misalnya fisik lagi ya. udah dibilang kan, kalau sehat tuh mahal, enggak juga. Mau nggak melakukannya sesuatu untuk badan kita. Kalau bilang malah makanan-makanan yang lebih jorok, yang lebih apa tuh lebih mahal dari makanan sehat loh. Ini ya. Lah, buktinya kamu mah. Iya, bener Haji. Kayak minuman-minuman. Apa aja makanannya? Kekinian tuh. Minum kekinian sekarang. Sekali apa? minum 30.000, 35.000, iya. Aslinya sehat nggak? Enggak. Nah, Iya tapi sih. kalau minum air putih, Iya. suplemen, ngapain kamu buang-buang minuman keras? Misalnya suplemen mahal, lebih mahal. Perbandingannya ya, kita ambil contoh ini aja lah ya. Iya. Ini sebotol di Topet lah kita ambil, Heeh. bisa untuk sebulan loh. Iya, Jadi kita beli cuma 900 lah kita letakin. Iya. Maksimalnya bikin 1 juta lah misalnya. Iya. Ini ya, dua macam sama amino 1 juta juga, 2 juta. 2 juta. Kalau kamu minum alkohol 1 malam berapa duit? Oh iya bener ya. Langsung habis lah gitu. Nah tuh marah-marah lagi sama orang. Iya. Bener juga sih. Iya sih. Saya juga dulu jalan-jalan kayak gitu tuh karena berpikir ternyata Allah tuh di situlah letak adilnya. Dan sejak saya tinggal itu semua, prestasi saya meningkat. Oh. Langsung keliling dunia. Jadi ternyata Pak Haji pernah tersungkur juga ya di dunia Wah, itu ya. itu terlalu jauh. Terlalu jauh Itu saya. zaman ini masih jualan minuman itu, Masih. teh botol. Masih. Saya meninggalkan prestasi saya naik itu sesudah anak saya lahir. Yang pertama. Yang pertama. Mario itu lahir. Saya bilang saya pengen cium dia, nggak enak ya bau alkohol mulut saya. Saya nggak tega. Tapi di situ saya langsung sadar ini perubahan hidup saya. Disitulah kehidupan saya semua berubah. Dan disitulah saya keliling dunia dengan dibayar pemerintah. Jadi kalau untuk generasi muda nih ya, jangan berpikir kita nggak ada dana ya dari pemerintah, kita nggak ada dana dari federasi-federasi yang kita naungin. iya. Jangan itu dulu kamu harapin. Nah, apa tuh? Tapi yang kamu ciptakan dulu badan kamu sebaik mungkin, berprestasi, itu orang akan berebut mengambil kamu untuk membiayain kamu. Oh, bener sih. Iya sih. Ya gitu ya. Maka saya bilang, saya kan di gym itu bukan latihan, kerja. Kerja apa? Mengelola badan saya supaya di endorse. Maaf, 18 tahun saya di Sportisi. Kalau nggak badan saya bagus, atau saya mempelajari tentang olahraga ini, tentang apapun yang saya pelajari kesehatan dari sisi farmasinya, sisi makanannya, sisi latihannya, mungkin saya di Sportisi udah nggak lagi kan. Ini saya malah bersyukur sama Sportisi bisa 18 tahun loh. Tinggal nextnya kan nggak tahu ya. Tapi saya udah 18 tahun tuh siapa yang bisa bertahan di satu sport, di dalam satu brand. Iya. Kayaknya belum ada sih. Iya. Dalam satu brand loh itu. Betul. Saya bukan apa? Bersyukur saya, bukan membanggakan diri, saya bersyukur gitu. Ya Allah baik banget ya. Nah, jadi saya pikir tadi bilang, jangan berpikir kamu, wah ini kita nggak ada dana, ini mau tanding ini. Nggak, itu yang dicari dulu. Bagusin badan kamu, orang akan berebut mencari kamu. Wah, bagus banget nih, poin yang bagus nih. Iya, saya selalu menekan, jangan, banyak kan atlet muda sekarang ini, apalagi daerah-daerah ya. Sorry saya bilang, saya itu bukan orang kaya, orang tua saya itu bukan orang kaya, bukan keluarga sultan, saya bilang bukan. Saya pedagang teh botol. Masih ditanya gini, ya buktinya saya bilang, dari sisi steroid lah. Zaman saya dulu steroid mau beli di mana? Susah ya. Lah, tahun 90-an mau beli di mana? Amino aja satu-satunya tuh, amino cuma satu itu saya mintanya apa? Dikasih teman-teman saya coba apa? Latihan bareng saya temanin. Oh, gitu. Latihan bareng saya dikasih amino 90 tuh dulu tuh. Kita nggak sebut merek ya, tapi itu yang pertama kali saya baru mengenal. Oh, ini tuh amino gitu. Amino steroid aja. Di mana saya mau beli? Duitnya kagak ada, seorang pedagang teh botol. Tapi kok bisa saya keliling dunia? Gitu. Jadi saya bilang semuanya berubah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain hanya membimbing cari yang benar. Cari orang tuh yang hidupnya positif gitu. Pada intinya balik lagi ke diri kita ya? Diri kita sendiri. Oke, jadi jangan diharapkan kita
mau minta sesuatu tapi kita tidak mau memberikan sesuatu. Wah, bagus lah gitu poinnya tuh. Waduh. Iya kan? Iya. Take and give itu jelas lah, mesti bisa lah. Apa yang kamu dapatin, ya kamu hasilnya segitu yang kamu dapatin. Semakin berprestasi, semakin tinggi, orang akan berebut mencari kamu lebih tinggi lagi kan. Iya sih, benar sih. Baru setelah itu banyak tawaran-tawaran ya. Nah, itu tinggal kita mengelolanya bagaimana yang ini, mana Iya sih, yang benar layak juga untuk sih. kita. Dan kita nyaman, jangan ada beban moral dan mental kita juga dalam pengikatan itu. Wah, luar biasa nih. Siang ini pembicaraan kita nih lagi nih. Ya, kalau nggak digituin kan kita nggak tahu tujuan atlet ini kebanyakan selalu saya sih mantau ya akhlak anak-anak atlet sekarang ini ya, kalah ngedumel, menang lu lupa diri, ya kan? Jadi attitude juga penting. Sangat. Apa gimana? Orang menghormatin kamu karena attitude kamu, bukan karena ketakutan orang karena kamu jago. Bukan karena badan bagus. Badan kamu bagus tuh, kalau attitude kamu jelek siapa yang suka? Oh, bener sih. Stay humble kan lebih baik kan? Iya, iya. Iya, Memang kamu juara kemarin tuh bisa kamu modelkan ke juara ke depan? Oh, bener. Nggak Belum bisa. tentu, iya. Orang bilang ya, Bang Haji kan juara dunia. Kapan? Dulu. Ngomongnya jangan dulu. Yang sekarang ini saya juara dunia enggak? Enggak kan? Enggak perlu dibanggakan. Tapi di digital ada buat anak cucu saya. Itu aja. Oh, iya. Jangan bangga dengan jadi juara kemarin kamu. Karena hidup kita nggak akan abadi juara kemarin. Akan kedepannya kita bagaimana melangkah untuk menjadikan posisi kita di positif hidup. Wah, iya sih bener juga. Ini petua yang bagus ini buat teman-teman. Iya, jadi saya pesan lah. Juara kamu pada waktu itu memang hasil kerja kamu, mental kamu udah terasa. Kedepannya cobalah kamu asah lagi mental kamu, bagaimana kamu bisa dihormatin orang dan bagaimana orang suka sama kamu. Bukan karena jagonya, bukan karena kamu keberanian kamu. Semua orang nyali punya, Iya. ya kan? Tapi nggak semua orang bisa menghargai kamu dengan baik dengan apa yang kamu lakukan. Betul. Baik aja saya dimusuhin, apalagi enggak. Iya sih. Ini maaf, saya bilang saya juga pensiunnya karena sesuatunya apa banyak nggak suka udah. Ya Bang Haji menang jelas saja. Enggak, saya nggak mau menang karena senior. Karena seniornya saya nggak mau. Saya mau menang tuh karena hasil kerja saya dan pertolongan Allah. Karena itu ya selalu saya tanamkan. Kalau saya menang karena seseorang, berarti saya besok kalau nggak ada orang itu saya pasti kalah lagi kan. Maksudnya seseorang nih kayak Siapa yang kita dekatin pada waktu itu? Iya, oke. Orang dalam gitu ya. Contoh, saya di luar negeri nggak ada juri Indonesia saya bisa menang kok. Saya ngendalin siapa? Diri saya kan, mau doa mau Allah. Iya. Kan gitu ya kan. Makanya saya bilang dalam hal yang atlet di Indonesia ini, ya kalau memang menang layaklah menang gitu. Benarkanlah menang. Saya nggak peduli kenal atau enggaknya, tapi memang yang peduli kan badan dia di atas panggung pada waktu itu. Nggak harus ya kemarin menang bisa menang. Ya kalau badannya nggak siap, ngapain dimenangin? Itu setuju sih. Ya itu. Jadi itu yang saya garis bawahin. Jadi atlet itu juga terasa. Saya akan selalu bagus. Contoh gini. Bang Haji kalau nyiapin pertandingan berapa lama? Saya nyiapin tanding tuh setahun. Setahun? Iya. Jadwalnya ada. Oh, jadi jadwal tuh udah jelas. Sekarang gitu prapon tahun berapa? Iya. Misalnya kita ambil lah 2019 kemarin lah kita ambil. Saya 2018 udah nyiapin. 2018? Iya. Selalu dari dulu setahun sebelum prapon. Kalau udah menang kita di praponnya kan kita setahun lagi menuju ponnya. Iya, betul. Nah, kita lepasin lah 2 atau 3 bulan. Betul. 9 bulan kita siapin lagi. Jadi bukan anak sekarang ini kan 3 bulan dia gila saya bilang. Ini gila saya bilang. Tapi kan kalau mereka itu kan tujuannya kayak ikut body contest gitu, Pak Haji. Kalau Pak Haji kan udah emang multi event kan. Kapan majunya kalau begitu? Jadi atlet muda nih harus gimana nih gitu? Saya tekankan, kamu mau body contest, seberapa bagusnya sih kan ada kelasnya dong. Iya, ada kelasnya betul. Sekarang kalau saya bertanya, kamu latihan terus nggak? Waktu kemarin juara itu misalnya kita ambil roadshow lah nih ya, roadshow nih. Dari yang seri ini menuju nanti ke grand final, itu bisa kita setahun tuh 9 bulanan lah kita letakin. Dari 9 bulan kamu latihan terus kan? Iya, betul. Apa nggak makin gede badan kamu? Ya. Kalau kamu tekanin segitu, untuk segitu doang, kapan majunya hidup kamu? Jadi maka saya bilang, jadikanlah mental kamu tuh mental ke atas paling tinggi setinggi mungkin. Bohong orang latihan nggak untuk bagus, bukan untuk bagus, untuk menang.
Iya. Tapi kalau udah over kamu, masa kamu mau korbanin otot kamu yang udah kamu jadiin? Karena kan kalau kita bicara event tuh kayak misalkan bulan ini ada, bulan ini depannya ada, atau nggak bahkan minggu ini ada, minggu depan ada gitu. Itu planning. Mana event yang bergengsi yang kita jadi kejar. balik ke atletnya sendiri. Oke. Contoh gini, kalau misalnya kayak seperti kemarin tuh dekat-dekatan banget, Iya, itu kan? nggak ada mah, jadi jalan terus jalannya kata lepas diet, itu nyiapin. Tapi ingat, dalam hal kata diet bukan hanya dalam peraturan makanan doang ya, hal latihan juga. Iya. Alatnya juga mau pikirin dengan kualitas yang menuju kelas kamu yang kemarin tuh kelas saya udah benar belum ya? Kalau misalnya saya masih nggak ada lah pokoknya gini. Maaf ya. Iya. Selama ini kan atlet kalau udah menang Jumawa kan. Kalau saya nggak, sampai saya bilang juri-juri, tolong kasih kritik saya. Ini seorang Sapri Jaldi ya. Kalian udah menilai saya, tolong kasih tahu kelemahan saya akan perbaikin. Sampai juri juga begini, lah Bang Haji udah juara. Kan juara kan pada waktu ini, tapi kan saya mau lebih baik lagi kan. Saya selalu minta tolong kritik. Siapa atlet Indonesia mau ngomong kayak gitu sama juri yang udah. Boleh tanya yang pernah saya ngomong ini, juri yang pernah, ini kan mereka pada lihat nih. Yang pernah saya ngomong gitu, saya udah pernah berasa pasti. Nggak pernah saya juara 1, enggak. Jadi walaupun juara tetap minta kritik kan? Minta kritik. Ada nggak atlet sekarang seperti itu? Saya sih kurang tahu Pak Haji. Nggak, saya memang nggak ada. Memang nggak ada ya? Dia akan jumawa kan jadinya. Saya minta kritik. Karena saya event saya yang dimenang di sini kan belum tentu menang nanti event berikutnya kan. Betul, setuju. Iya. Nah itu, apalagi event ke internasionalnya kan. Saya selalu minta kritik badan saya. Bang Haji udah menang. Iya, pada waktu itu kan. Depannya saya minta tolong lah. Tolong dikritik saya bilang. Karena saya butuh pemasukan tuh dari kalian kan. Pelatih saya nggak pernah sewot adalah kaca. Tapi pelatih yang bisa sewot, juri itu yang menilai saya. Iya betul, juri pasti menilai. Iya. Tapi juri yang benar ya. Iya. Juri yang benar, bukan juri yang something lah. Iya. Saya di luar negeri nggak pernah ada juri loh. Ada juri Indonesia malah saya nggak seperti yang saya harapkan. Apa Asian Game, Asian Beat Game, mana ada juri Indonesia waktu yang di Oman? Iya nggak ada ya. Iya. Saya juara 1. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada ya Pak Haji. Asian Beat Game itu. Iya. Bersyukur saya udah juarin 2 kali sampai nomor saya dihilangkan. Kasarnya di blacklist ya. 75 dihilangkan nomornya. Menang mulu nih orang gitu. Sekarang mungkin ada, mudah-mudahan kalau ada Asian Beat Game ya mudah-mudahan ada kelas itu lagi gitu aja. Nah Pak Haji nih terakhir nih Pak Haji nih. Tips buat Pak Haji biar di bulan Ramadan ini kita tuh badan kita nggak ciut nih, karena biar kata anti katabolik ya. Iya, anti katabolik. Bagaimana selalu anabolik kan? Iya. Satu, istirahat kamu walaupun kita putus-putus, ya tetap aja istirahat itu nomor 1. Yang kedua, tetap latihan. Porsi makanan saya pikir cuma ritmenya yang dirubah. Kalau isinya mah sama. Sama aja ya? Sama aja, makan daging sekilo. Oh oke. Ritme yang dirubah mungkin 2 kali, nggak bisa 3 kali. Bisa 3 kali, nggak bisa 4 kali, gitu aja. Oh. Betul. Kayaknya kita nggak jadi kenyang. Sebenarnya sesimpel itu ya? Ya kalau selama ini bisa jalanin, alhamdulillah kan selalu kan habis event Ramadan saya tanding kan. Iya. Bukan tuh lokal malahan. Keluar terus kan. Itu mantep banget sih. Hah? Keren juga sih. Iya, tapi saya pikir enggak lah. Happy, bersyukur, dan nikmatin. Oke. Kayaknya gitu. Karena orang bilang, ya ada beberapa, saya bilang bang nggak kerja. Memang saya kerja. Sampai sekarang saya kerja, ikatan kerja dari mana saya? Ini 3 tahun saya nggak ngelatih loh, nggak ada klien. Tapi saya happy aja kan. Betul saya kemarin waktu COVID saya berat badan saya 89 kilo loh. Begitu gendutnya sampai saya dibilangin Akyong loh. Muka saya Cina banget, bener, Chinese banget ya. Banget. Tapi saya happy aja bang. 3 bulan saya bikin lagi, sekarang udah 74. 74 nih? 74. Waduh. Ternyata Pak Haji kalah berat sama saya. Ya berat badan nggak ada gunanya juga kalau nggak ada dapat size otot. Enggak lah. Jangan bangga dengan berat badan dengan size otot. Betul. Bangga dengan size otot, mempertahankannya itu. Saya cuma menang di angkanya doang Pak Haji. Iya. Tapi kalau komposisi tubuhnya Pak Haji menang. Tapi saya lebih menang di nilai usia. Oh benar, itu udah jauh kemana-mana. Makanya saya selalu kalau yang punya teman yang lebih tua dari saya selalu iri sama dia.
Dia bisa latihan, belum tentu saya bisa. Betul. Kenapa? Umur saya belum tentu sampai umur situ. Sana ya, iya. Iya, misalnya 60 lah bisa ambil. Atau kita ambil dia umurnya di atas saya 2 tahun lah. Belum tentu saya 2 tahun lagi hidup. Betul. Itu lebih iri saya. Betul. Tapi kalau badan, alhamdulillah lah. Saya sih nggak gede-gede amat. Cuma bikin bagaimana bagusnya aja. Iya, betul. Oke Pak Haji, itu tadi tips bagus banget. Isinya daging semuanya, ya kan? Ilmu semuanya. Mudah-mudahan nih teman-teman Rex bisa nyimak lah. Karena apa? Betul. Presentasikan diri kamu sebaik mungkin, hingga diri kamu itu bukan atlet, tapi bagaimana kamu seniman otot yang benar-benar mumpuni. Jangan berhenti berkarya. Karya itu tidak harus di kanvas, di badan juga bisa. Di badan juga bisa ya? Di badan juga bisa. Karena semua hasil itu tidak akan mengkhianatinya. Kalau kamu latihan dengan yang sebaik-baik yang kamu targetkan kemana gitu. Satu, yang kedua, raihlah prestasi. Apalagi nih sekarang kan mungkin PON besok ini kelas main fitness diadakan. Cuma saya tidak mau praktek di situ. Kalau bisa kamu lebih ke binaraga, kenapa enggak gitu kan? Kalau binaraga itu udah komplit banget, ya kan? Dari semuanya kamu udah pasti sorotannya daripada main fitnessnya kan gitu. Kalau main fitness tergantung gantengnya kamu jadi sorotan kan. Oh betul. Kalau binaraga nggak usah ganteng juga, badan kamu bagus orang akan hormat kan. Iya, setuju banget. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya, atas pesan-pesannya juga. Ini bermanfaat buat Abul juga khususnya ya. Iya, buat teman-teman sekalian. Iya betul juga. Nah, buat teman-teman semuanya yang kayak pengen ikutin kesehariannya Pak Haji, latihannya, pola makannya, bisa langsung kepoin aja di Instagramnya Pak Haji. Di mana Pak Haji? Rizal Think Big, atau di TikTok Rizal Think Big juga. Wah, itu main TikTok sekarang nih. Asik. Belajar. Mantap, Jadi kayak Alfian. Asik. Siap. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.